Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini, pada hari yang sangat berkah ini, pada hari Jumat subuh niki, kita semua dapat kumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang an-niyatus shalihah, tentang niat yang baik. Di awal kitab ini musannif menjelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musannif pengarang kitab ini mengutip sabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang sangat masyhur dan sering kita dengar, yakni innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala perbuatan itu binniyati adalah tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu tergantung apa yang menjadi niatnya. Hadis ini kalau kita lihat misalkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi cukup panjang. Tapi di sini musannif pengarang kitab ini hanya mengutip hadis yang saya baca tadi itu saja. Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah itu sangat luas sekali cakupannya, bahwa segala niat itu, perbuatan itu tergantung niatnya. Apa yang menjadi niat kita itu, maka itulah yang kemudian ending dari semuanya. Malah kalau di dalam kajian ilmu fikih, niat itu adalah membawahi ibadah-ibadah yang lain. Misalkan kalau kita sholat tidak niat, itu sah apa tidak itu? Tidak sah. Kalau kita puasa tidak niat, sah apa tidak? Tidak sah. Kalau kita kemudian berwudu tidak niat, sah apa tidak? Tidak sah, dan seterusnya. Itu berarti banyak sekali. Kita duduk di masjid ini, kita tidak niat iktikaf, maka kita tidak mendapatkan fadilah dari duduk kita di masjid ini. Jadi sholat niat, wudu niat, iktikaf niat, tayamum niat, kemudian mandi junub harus niat, berhaji niat, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain pun kita harus niatkan. Dan niat ini adalah memiliki tempat masing-masing kalau dalam kajian fikih. Ya. Jadi memiliki tempat masing-masing. Ketika kita wudu, tempat niatnya di mana? Hah?
Ketika di tangan, di muka atau di mana, Bu? Di muka. Kalau mandi junub, Di wajah. Di wajah. Di wajah itu di mana? Kan itu yang di awal wajah. Yang wajah itu yang mana itu? Di hidung, di pipi atau di dahi itu? Di semuanya. Bukan di semuanya. Di mana awal jatuh air itu pertama kali, di situ niat yang kita lakukan, mau di hidung, mau di dahi, maupun di pipi. Tapi memang disunahkan semua sebelah kanan, ya. Apapun yang dilakukan itu dianjurkan kanan. Ya, mau pakai celak kanan, mau pakai baju kanan, mau pakai sandal kanan, mau pakai celana pakai kanan, mau masuk masjid kanan, mau masuk ke kamar kecil kiri. Kalau masuk rumah kanan. Kalau keluar rumah, kok kanan? Ini biasanya sunah-sunah yang biasa, tapi kita tidak lakukan itu, ya. Pokoknya kalau tempat yang syarif, yang mulia itu kanan, ya. Kalau salaman kiri apa kanan? Kalau kemudian istislam di Hajar Aswad, kiri apa kanan? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu kiri apa kanan? Pokoknya yang baik itu kanan. Ya. Masuk masjid kanan, istislam di Hajar Aswad kanan, ya, memberikan sesuatu kanan, ya, masuk masjid kanan, masuk rumah kiri apa kanan? Kalau keluar rumah kiri. Pokoknya semua agak kanan yang bagus itu. Mau potong kuku kanan, mau pakai celak kanan, mau nguris semet nih kan. Kalau cukur rambut kiri apa kanan? Kanan itu kalau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi kanan. Cuma kan repot suruh tukang gunting itu. Tadi saya ngaji di Masjid Asmaul Husna kanan kata tuan gurunya katanya. Ane biasa guntingan diri menuan. Ya, jadi repot. Ya, tapi itu perkara-perkara biasa sunnah, tapi itu adalah memiliki dimensi pahala. Ya, boleh perbuatan kita sama, tapi hasilnya beda. Ya, perbuatannya sama, tapi hasilnya beda. Umur kita sama, tapi kualitas umur itu beda. Karena satu dia mengamalkan sunnah Nabi, yang satunya tidak. Sama-sama masuk rumah, tapi cara masuknya beda. Sama-sama masuk masjid, tapi cara masuknya beda. Sama-sama duduk di masjid, tapi niatnya beda. Nah, maka yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah itu adalah niat. Ya, niat itu yang membuat dapat pahala dan tidak itu adalah niat. Makanya di sini judul kitab ini yang pertama dibahas oleh musannif adalah an-niyatus shalihah, niat yang baik. Ya. Jadi yang membedakan antara itu adalah perbuatan biasa, ibadah atau tidak ibadah itu berarti niat. Sekarang kalau ada orang tidak makan ini, ya, orang tidak makan, tapi tidak niat apa-apa, itu namanya apa itu? Ya, diet itu. Kan diet itu. Iya. Tapi kalau dia itu adalah niatnya adalah untuk berpuasa, taqarrub ilallah, kan dapat pahala itu. Ya, daripada hanya diet saja kan. Boleh enggak digabung niatnya? Gabung niat puasa sekaligus niat diet. Boleh. Saya niat puasa sekaligus diet, itu boleh. Kalau diet tok diet berarti. Ya, ini kan hanya dunia itu, Pak Haji Bihaki itu. Jadi kalau hanya diet tok itu kan nggak dapat apa-apa itu. Jadi tasyrikun niyah, menggabungkan niat itu adalah boleh. Ya, boleh menggabungkan niat. Niat iktikaf di sini sekaligus niat istirahat boleh. Niat wudhu sekaligus niat tabarrud berdingin-dingin boleh. Niat mandi sekaligus niat bersih-bersih boleh. Boleh itu. Ya, niat apa lagi? Niat akikah sekaligus niat kurban boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Menurut siapa? Menurut saya katanya susah. Ya, niat akikah sekaligus niat apa namanya? Kurban boleh apa enggak?
Enggak boleh. Tergantung imamnya. Kalau lihat di dalam kitab Al-Baijuri, syarah dari kitab Fathul Qarib, dijelaskan bahwa ada dua pendapat para ulama. Ya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak boleh, yang hasil hanya satu. Ya. Tapi kalau menurut Imam Ar-Romli boleh menggabungkan niat akikah sekaligus niat kurban. Ya, jadi boleh kalau menurut Imam Romli di dalam kitab Al-Baijuri juz 2. Ya, jadi boleh. Jadi apa namanya, tergantung mana yang dipakai ini. Ada orang niat sholat sekaligus niat nolak orang yang bayar utang. Biasanya kalau jam 9 datang mau bangun lagi. Itu kira-kira gimana kalau digabung niatnya? Boleh apa enggak? Nah, ini banyak nih. Ya ini kita pikir. Iya. Kalau boleh udah banyak berdoa gitu. Iya. Tunggu selesai sholat. Kalau nunggu nanti dia pasti diminta uangnya itu. Ini lagi tawaf, tuh ketemu ketika tawaf di Mekah. Oh ini berutang nih. Oh, udah berhenti tawafnya. Itu digabung niat tawaf sekaligus niat menolak orang yang lagi utang itu. Nah itu boleh-boleh saja, tapi kan nggak ada pahala, nggak dapat apa-apa, Bu. Ya, jadi itu kan perkara apa namanya dicampur aduk. Ya, ini namanya tasyrikun niyah. Ya, jadi tasyrikun niyah itu menggabungkan niat dalam fikih itu banyak. Ya, jadi niat wudhu tadi sekaligus niat berdingin-dingin ya bisa-bisa saja. Ini makanya hadis tentang niat ini kalau kajiannya tentang fikih ini sangat panjang sekali. Tapi yang membedakan antara apa namanya itu ibadah dan tidak ibadah itu adalah niat. Niatnya yang menjadi apa namanya barometernya. Ya besok kita kajian tentang fikih juga, karena itu penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Ya itu nanti letaknya niat di mana. Kalau mandi junub niatnya di mana? Ya kalau apa namanya haji di mana? Kalau junub di mana niatnya ya? Di kepala, di kaki atau di mana? Hati. Hah? Di kaki. Di hati. Oh iya di hati kalau niat. Memulainya di mana letak niat pertama? Oh di kepala. Kalau seandainya saya di badan sebelah sini nggak boleh ya? Boleh. Kalau di lutut boleh nggak? Boleh. Lo yang pas di mana? Bebas. Bebas. Kalau wudhu bebas juga ya? Enggak. Oh enggak. Berarti beda ya mandi sama junub sama wudhu ya? Beda. Kita beda. Kita ngaji nyantai-nyantai aja nih selanjutnya. Iya. Nah jadi nanti kita jawab ini. Kalau wudhu boleh dikredit apa enggak? Enggak boleh. Kalau mandi boleh kredit apa enggak? Boleh. Mandi junub? Boleh. Enggak boleh. Iya, padahal kan boleh. Ya kalau wudhu itu baru harus mualat itu terus menerus. Ya berarti nanti kita perlu ada kajian fikih juga ini nanti. Ya ini hanya kita pengantar saja ini. Ya masih mengantar. Ya kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Hanya saja manusia itu kelak akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Jadi besok kita itu akan dibangkitkan Allah berdasarkan niat kita. Makanya kalau kita lihat misalkan hadis yang agak panjang misalkan tentang ini, misalkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ dijelaskan bahwa yaghzu jaisyul ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Besok akan ada, kata Nabi, sekelompok orang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Besok akan ada itu. Dan ini adalah hadis gaib. Ya. Dan ini adalah sahih. Akan ada besok sekelompok pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, dan ketika mereka ini sudah berada di alun-alun, sebuah lapangan yang sangat luas. Itu tidak dijelaskan oleh Nabi di mana lapangan itu. Ya. Apakah itu adalah dekat sudah dengan kota Makkah ataukah jauh gitu ya? Tapi di situ ada alun-alun, lapangan yang sangat luas. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka itu belum sampai ke
mendekati Ka'bah itu ditenggelamkan semua oleh bumi. Itu ditenggelamkan semua. Kemudian Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Kenapa mereka ditenggelamkan dari ujung kota sampai akhir kota? Ini kalau kita ujung kota sampai akhir kota ini mungkin mulai dari Bertas mungkin sampai Ampenan itu ya. Itu tenggelam semua itu. Ya, ditenggelamkan sama bumi. Wa fihim aswaquhum, kata Siti Aisyah. Padahal di antara mereka itu ada orang yang mau pergi ke pasar. Dan bukan termasuk orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, bukan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kok mereka ikut ditenggelamkan semua. Qala, Nabi menjawab di situ, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Pokoknya mereka itu ditenggelamkan semua dari ujung kota sampai akhir kota. Wa innama yub'atsuna ala niyatihim. Akan tetapi besok mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Jadi orang yang kemudian dia ini adalah ingin menghancurkan Ka'bah, ya akan dibangkitkan atas dasar perbuatannya. Adapun orang-orang yang ingin kemudian pergi ke pasar, mau jual beli, ya, mau beli kebutuhan sehari-hari atau mau jualan, ya dia dibangkitkan atas dasarnya. Ya. Nah, ini hadis ini juga mengibaratkan kepada kita sekalian, ibu bapak sekalian, bahwa kenapa kemudian orang-orang yang mau pergi ke pasar itu juga milun ketelep oleh tanah niki? Karena dia berada dalam radius orang-orang yang maksiat kepada Allah. Ya, maka kalau kita ini mencari teman, hati-hati, karena teman itu berarti sangat mempengaruhi terhadap diri kita. Teman melakukan perbuatan jelek, kita pun akan kena imbas itu. Betul kan? Kita akan kena imbas. Kita berada di tempat maksiat, ya, niatnya tidak maksiat, tapi radiusnya berada di tempat maksiat, maka ikut juga ditenggelamkan seperti orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah tadi. Nah, ini penting kemudian kita ini berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita mau ngaji, ya ayo kita pergi ngaji, semua kita ngaji kan. Tapi kan kadang-kadang kan, maaf ini sekarang ini sebagian orang ada yang agak terbalik modelnya. Kalau orang dulu mau pergi ngaji itu kan kita mau lewat di sekepar di depan rumah orang, itu malu orang dulu itu sama kita. Ya mulai cokol, semua pada dengan batur lapak ngaji ini kan. Itu malu itu. Dende itu saya lalu ngaji di semen. Songkoknya dimasukkan ke dalam perut kan. Di alangan penuh batu nganggur tuh. Ini kok kita yang mau pergi ngaji yang malu sama orang nganggur itu ya. Ya, jadi kalau dulu orang yang mau pergi, orang yang nganggur malu sama orang yang mau pergi ngaji. Ini jangan kebalik sekarang. Ya, kita yang mau pergi ngaji malu sama orang yang nganggur di pinggir jalan. Ya, sementuk kita lalu ngaji bareng. Kenapa senyum, Bu? Ini jadi curiga ini. Iya. Ya, jadi ini kita harus tetap memperbaiki niat ini ya. Kita hanya untuk mencari ilmu, taqarrub ilallah ya, dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke sini. Jadi besok orang itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya. Makanya saya pernah baca di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ ada orang bersaudara, adik kakak, beradik kakak. Nah, ternyata kakaknya ini adalah ahli maksiat, sedangkan adiknya ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia hidup di satu rumah, bertingkat. Nah, adiknya rajin ibadah, sedangkan kakaknya ahli maksiat, minum-minuman, main perempuan di lantai bawah itu. Suatu ketika kakaknya ini ternyata mabuk sampai sehabis-habisnya, sampai pingsan dia, terkencing-kencing. Kemudian dapat hidayah. Kenapa kamu tidak ibadah seperti adikmu di lantai atas, katanya. Ya, kamu bisa mendekat kepada Allah di situ. Nah, ini dapat hidayah ini. Ya, kakaknya. Ternyata adiknya yang di lantai 2 itu dapat bisikan setan. Masin baja kamu nih, puas-puasin tuh minuman penuh, nina penuh tuh bawa tuh nih kan. Itu puas-puasin dulu, besok tobat kalau sudah tua, katanya. Ini bisikan iblis ini. Akhirnya
dengan qadrullah yang kakaknya ini mau tobat naik ke lantai 2 menyusul adiknya, yang adik ini mau turun bermaksiat mau cari kakaknya, ternyata ditakdirkan meninggal di pertengahan di tangga itu, maka kedua-duanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Yang tadi niatnya mau tobat itu dibangkitkan berdasarkan niatnya. Yang tadi yang dari atas mau turun ke bawah mau maksiat dibangkitkan atas dasar niatnya. Makanya hati-hati. Maka perlu niat ini ditata, an-niyatus sholihah. Ya, niat yang baik, niat yang baik, ya, niat yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man goza, barang siapa yang ikut berperang, falam yanwi, dan dia tidak berniat illa iqalan, kecuali hanya untuk mendapatkan harta rampasan saja, falahu manawa, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ya niatnya hanya mau ikut perang, hanya mendapat harta rampasan. Jadi hanya dapat harta rampasan. Ya. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada dijelaskan. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat dia ikut berperang tapi niatnya adalah untuk fanatisme. Ada yang ikut perang dia ingin menunjukkan kehebatannya. Ada yang ikut perang tapi dia itu adalah riya. Apakah dia itu adalah mati di dalam jalan Allah? Apa jawab Rasulullah? Hanya saja yang meninggal di jalan Allah itu adalah bi'i'la'i kalimatillah. Berarti ini adalah niatnya yang tidak baik, tapi dia tetap diurus seperti orang yang mati syahid. Urusan niatnya dikembalikan kepada Allah. Ya, urusan niatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya ini ya sama dengan niat yang tadi itu, famankanat hijratu lid dunya yusibuha itu. Siapa saja niatnya karena dunia yang ingin didapatkannya, awi muratin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, ya dia mendapatkan itu saja. Ya. Nah, ini penting untuk menata nih. Ya, ini makanya saya ngaji awal ini tentang niat. Ya penting untuk kita tata dulu. Nanti selanjutnya kita baca kitab Adhkar atau Fathul Qorib atau apa ini. Ya penting untuk kita tata dulu niat kita, agar kemudian niat kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ta'zim ke guru dan sebagainya juga adalah harus ditata niat. Ya. Itu kan ada cerita itu dulu. Ini cerita dari guru ke guru. Ya. Ada seorang santri lama nyantri sekolahnya, begitu dia pulang karena saking cinta sama gurunya, dia nanam ubi itu ya, Ambon Jawa loh, benar kan? Ubi panjang itu ya, nanam ubi bertahun-tahun, besar ubinya itu. Iya, setelah besar dia bawakan gurunya ke pondok. Assalamualaikum dong guru. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya alumni. Oh ya, itu apa di karung itu? Ambon niki tuan guru. Loh, kebelik ini kan? Kepelik Ambon niki. Oh ya, setelah dikeluarin, iya ini saya tanam bertahun-tahun niki tuan guru dong. Sudah dibawakan kopi, dikasih makan, semua selesai, dia mau pamit niki tuan guru. Oh sebentar dulu, saya tanya ibunya ini ya, dia panggil inak tuan kan? Wah, niki santri alumni. Oh nabi, dia mau pulang katanya. Oh iya. Kira-kira apa tebeng ini? Apa jauh? Ambon belik jauh. Apa tebengnya? Oh, karena anak bebek lemuri. Itu dikasih anak kambing itu sama gurunya. Kasih anak kambing itu aja kan. Jadi dikasih anak kambing. Dibawa pulang dah oleh santri ini, murid ini dibawa pulang. Di pertengahan jalan dia ketemu sama temannya. Dari mana tadi? Saya dari rumah guru tadi. Tuh kambing dari mana? Agak iya tebeng, baru sebuah guru niki. Aku jauh Ambon jauh belik. Oh Ambon doang jauh bebek mau. Apalagi dia jauh manggi sapel nih. Ah niatnya sudah nggak baik ini. Besok saya mau ke rumah tuan guru, saya mau bawakan apel, manggis, ceruring agar dapat dikasih sapi, ini kan? Sudah, besoknya datang niki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Yang niki saya ya alumni. Oh ya. Apa itu di karung? Napi-napi kayu niki duren lara, manggis lara, apel lara.
tokol merandan biasa, tebeng nyampah, tebeng ngupi merandan batur saone niki. Paham lagu situ kalau bahasa Sasak niki? Wah iya kena. Ini bahasa Jawa bareng kena. Nah, setelah dikasih sarapan, saya pamit pulang katanya. Sebentar dulu tanya ibunya. Ya, Wan katanya dia. Aniki anunya yang mau pulang dia ini apa kita kasih? Aku tebeng itu kambing sudah dikasih temannya tadi. Oh no tebeng nyambut saja si batur kening. Jadi dia dikasih ubi yang dibawa temannya itu. Nani angkat dede giran di kudu niat di gurun. Masa sama gurunya mau dikasih kambing dia minta sapi lagi ya. Dia hanya sekedar cerita itu. Tapi penting untuk menjadi kita improh itu ya. Ya, jadi kita improh itu. Ya. Tuyul mau sapi, payun Ambon itu mau baji. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu adalah lebih baik daripada perbuatannya sendiri. Nah ini luar biasa ini. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya sendiri. Ya, kita makanya dalam kehidupan sehari-hari itu agar menjadi ibadah, ibu bapak sekalian, diniatkan. Ya, mau makan niatkan untuk kuat ibadah dan beraktivitas. Ya, mau tidur diniatkan. Ya. Kemudian apa? Kita mau tahajud nanti malam, saya niat tahajud, niat. Ya. Ya. Jadi berkualitas tidurnya, tapi kalau nggak niat sama sekali, elor doang mau. Jadi niat bismillah, kan biar saya besok kuat kerja, pergi ke pasar, pergi ngojek, jualan dan seterusnya, ibu-ibu ya. Nah, jadi berkualitas tidurnya. Ya. Jadi niat itu adalah mempengaruhi aktivitas kita. Ya. Jadi diniatkan, niat tahajud. Ya, walaupun lolos nanti kan. Kalau lolos bukan tahajud itu tahanyut namanya. Lagi subuh ini. Ya, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada ya pekerjaannya sendiri. Wadzalika, karena itu, li'anna niyata, karena sesungguhnya niat amalul qalbi adalah perbuatan hati. Nah ini ulama mengatakan kenapa? Li'anna niyata, karena niat itu amalul qalbi, perbuatan hati. Wal qalbu, sedangkan adapun hati itu asyrafu minal jawarih, lebih mulia daripada anggota badan. Fakana amalu khairun min amaliha, maka ada perbuatan hati itu adalah lebih baik min amaliha daripada perbuatan raga. Wa li anna niyata, karena sesungguhnya niatan fa'u bi mujarradiha, itu dapat bermanfaat karena melulunya niat toh. Ya. Karena itu dengan niat saja orang bisa mendapatkan pahala itu. Dengan mendapatkan pahala. Wa amalul jawarih bidun niyah, sedangkan perbuatan anggota badan bidunin niyati, dengan tanpa niat, la naf'alaha, tidak ada manfaat. Yaitu tadi kita i'tikaf enggak niat, tidak ada manfaatnya. Ya, kita mandi junub tidak niat. Ya, sah apa enggak? Tidak sah, walaupun murah pencok nah yang mandi kan. Iya. Ini makanya perbuatan badan tapi juga tidak didasari dengan niat tidak sah itu. Wudu tidak niat tidak sah, mandi junub tidak niat tidak sah, iktikaf tidak niat tidak sah, puasa tidak niat tidak sah, tayamum tidak niat tidak sah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wa fil hadis, dalam hadis, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin bihasanatin, dengan sebuah kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum bisa melakukan kebaikan itu, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Ingin melakukan kebaikan tapi belum melakukan kebaikan itu, tapi sudah diniatkannya, maka Allah catat dia dengan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Katanya ada dialog ini. Ya, sudah jam berapa ini? Tinggal berapa menit? 11 menit. Tinggal 11 menit. Oh iya. Saya lanjut baca kitabnya atau
Katanya jawab. Baik, mudah-mudahan bisa dijawab. Baik, boleh Bu. Oh itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan juga majelis taklim semua ada di sini dan mungkin bisa mendengarkan dari paparan dari Ustadz. Kaitannya dengan niat nih Pak Ustadz. Jadi di saat kita mengantar jenazah, niat kita mengantar jenazah supaya kita bisa introspeksi diri. Betul. Tapi sementara sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh mengantar jenazah, bahwa itu adalah dan seperti apa kita nggak tahu. Cuman ini di beberapa share di grup itu kita belum jelas seperti apa. Sementara niat kita itu mengantar jenazah supaya kita tahu nantinya kita akan seperti itu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Bu, karena perempuan ini itu adalah lebih cepat nangis dan sedihnya, ya. Nah, itu. Jadi makanya kalau masalah ziarah kubur, ya boleh apa tidak bagi seorang perempuan? Ya boleh saja, ya. Jadi itu bisa kita cek misalkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untung saya bawa kitabnya. Ya, jadi misalkan di sini di hadis keberapa ini? Ya, tentang seorang perempuan yang kemudian di situ juga dia ini adalah apa namanya menangis. Nah ini langsung cepat ketemu ini. Makanya ini fungsinya kalau bawa kitab banyak-banyak ini ya. Nah, saya bacakan di sini Wan Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lewat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, bertemu dengan seorang perempuan tabki inda qabrin. Perempuan ini menangis di sisi kubur. Dia menangis apa? Kalau di dalam riwayat Imam Muslim tabki ala sobiyin laha, karena ada anaknya yang laki-laki yang meninggal dunia. Jadi Rasulullah lewat di sebuah jalan di kuburan, ternyata Nabi melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis. Faqala, kemudian Nabi bilang kepada perempuan ini, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, perempuan ini berkata kepada Nabi, ilaika anni, menjauhlah kamu dari saya. Ya, menjauhlah kamu dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak diberikan musibah seperti musibah yang aku terima. Walam ta'rifu, dan perempuan itu tidak tahu. Ya, walam ta'rifu, dan perempuan itu tidak tahu kalau yang disuruh menjauh itu adalah Nabi. Faqila laha, maka dikatakan kepada perempuan itu, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu Nabi itu. Ya. Tapi Nabi tidak bilang saya ini Nabi kan. Seandainya pelinggih, berdua jabatan, status sosial, gubernur, misalkan, jadi apa, misal jadi bupati atau kamu tidak tahu saya ya? Ya, iya kan begitu ya? Saya ini pejabat, misalkan gitu ya. Tapi Nabi tidak itu. Iya. Jadi Nabi bilang di dekat perempuan yang sedang menangis di kuburan ini cerita kuburan tentang bab sabar. Jadi Nabi bilang ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Malah perempuan ini bilang apa? Ilaika anni, menjauh kau dari saya katanya. Ya, saya yang dapat musibah, kau tidak dapat musibah. Ya, kemudian setelah itu dikasih tahu perempuan ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabarun nabi nu. Ya, tadi itu Nabi. Fa'atat baban Nabi, kemudian datanglah perempuan itu kepada pintu Nabi. Falam tajid indahu bawabin, tapi perempuan ini tidak menemukan para penjaga pintu di situ. Faqalat, maka kemudian berkata perempuan ini kepada Rasulullah, lam a'rifka, ampura tiang kenal pelinggih. Ya maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau pelunggu itu Nabi katanya. Faqala, berkata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya saja kesabaran itu adalah inda sadmatil ula, ketika hantaman pertama. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati rawahul Bukhari wa Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, ibu bapak sekalian? Saya bacakan bahwa sebenarnya jawazu ziyaratil kubur lin nisa, boleh ziarah kubur bagi perempuan. Kenapa? Li'annahu law kana munkaran lanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak boleh, mestinya Nabi melarang waktu itu kan? Tapi Nabi larang enggak? Tidak. Ya, ini salah satu hikmah dari hadis ini. Ya. Dan yang kedua, bahwa di situ adalah Rasulullah SAW menampakkan kasih sayangnya, ya, kepada orang yang tidak tahu. Ya, jadi memang itu yang jadi masalah, Bu, datang ke kubur itu karena nangis-nangis itu. Ya, nangis-nangis itu. Jadi memang sebaiknya enggak usah. Sebaiknya enggak usah waktu pemakaman itu. Ya, tapi nanti kalau mau nyekar setelah itu kan ya silakan saja. Ya, silakan saja. Karena kubur ini adalah mengingatkan kita tentang kematian. Jadi pemutus kelezatan dunia itu ya ingat mati itu. Kalau kita tidak ingat mati, itu kita ingin enak-enak terus itu. Ya. Padahal di sini kan hanya sebentar. Hanya 60-70 tahun selesai. Sekarang kita tinggal hitung umur, berapa umur kita. Iya, ini bukan nakut-nakutin. Ya, kita sama. Kalau sudah umur di atas 40, 50, Masya Allah. Ya, kita sudah mulai takarub kepada Allah. Ya. Ya. Nah, jadi Ibu tadi itu sebaiknya memang tidak usah waktu pemakaman itu datang di di area pemakaman itu, ya. Biar ini juga nanti para kiai apa yang lain kan tidak repot di situ itu ya. Ya, nanti kalau sudah hari-hari yang lain seperti kebiasaan kita itu ya tidak ada masalah untuk ziarah kubur itu ya. Ya, ziarah kubur itu boleh apa enggak, ya dulu memang dilarang. Nabi bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ada aku, kata Nabi, melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, kata Nabi. Tapi sekarang pergilah ziarah. Dulu kalau secara teori ilmu usul fikih ini, kalau ada larangan, berarti kesimpulannya boleh apa enggak? Tidak boleh. Nabi melarang, berarti kan tidak boleh ya. Kemudian fazuruha, zur ini kalau dalam bahasa Arab ini fi'il madi mudhari apa amr ini? Bingung ngerasuk grammar bahasa Arab nih kan. Zur itu adalah fi'il amr, menunjukkan perintah. Kalau perintah itu berarti wajib. Nah, berarti kalau perintah kita wajib ziarah kubur apa gimana kesimpulannya? Perintah wajib. Kalau perintah wajib. Iya. Tadi dilarang. Setelah itu diperintah. Terus kesimpulannya gimana ini? Bingung juga. Tadi diperintah. Tadi dilarang gitu ya. Ya, itu alarm itu biar seger itu. Tadi kan ada larangan. Ya, tadi larangan. Setelah ada larangan lalu ada perintah. Kalau ada larangan berarti kan tidak boleh gitu ya. Kalau ada perintah berarti kan harus. Nah, ini teorinya gimana? Nah, dalam teori ilmu usul fikih ada kaidah yang bilang begini. Al-amru ba'dan nahyi yadullu 'alal ibahah. Nah, begitu metodologinya. Al-amru ba'dan nahyi yadullu 'alal ibahah. Perintah yang tiba setelah adanya larangan maka menunjukkan boleh. Nah, begitu. Mestinya kan kalau perintah kan berarti tidak boleh kita tidak ziarah kubur, Pak. Tapi masalahnya perintah ini adalah tiba setelah terjadinya larangan. Ya, Nabi bilang nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang zur. Pergilah kalian ziarah. Nah, perintah dia kan? Nah, dalam teori ilmu usul fikih, perintah yang tiba setelah adanya larangan, maka perintah itu tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan boleh. Ini sulitnya di sini usul fikih itu.
Ya, makanya usul fikih ini adalah ilmu tentang metodologi istinbat. Ya. Ya, ini baru ada dimunculkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu, ya. Dengan kitabnya yang pertama kali berbicara tentang usul fikih itu adalah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya sebenarnya surat, Pak. Surat. Itu ada seorang raja bertanya kepada Imam Syafi'i bagaimana memahami Islam dengan benar. Baru kemudian muridnya Imam Rabi Al-Muradi disuruh nulis. Ya, khudil qalam, ambil pena, uktub Ar-Risalah. Tulis surat, jawab pertanyaan itu. Itu mulai ditulis. Satu pertanyaan, tapi jawabannya sampai 300 sekian halaman. Oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendiktekannya. Dan inilah kemudian yang masyhur sampai hari ini. Kitab itu menjadi kitab Ar-Risalah yang berbicara tentang teori ilmu usul fikih. Apa ilmu usul fikih itu? Usul itu artinya dasar, al-fikih itu artinya fikih, pondasi hukum. Kalau misalkan bicara masjid ini, Pak, ya, bangunan di atasnya ini namanya fikih. Bawahnya itu namanya usul. Usulnya itu di bawah. Namanya usulul fikih. Kalau bicara ini mana kalau begitu lebih dulu fikihnya atau usul fikihnya? Tidak. Iya, secara akal iya kan? Iya. Karena tidak mungkin ada bangunan masjid ini kalau tidak ada pondasinya. Ya, tapi berbeda dengan usul fikih ini. Kenapa? Karena fikih itu munculnya adalah nasya'atul fiqhi ma'a nasya'atil Islam. Munculnya fikih itu adalah bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Begitu ada Islam, ada hukum di situ. Betul kan? Berarti bersamaan, lebih dulu. Sedangkan ilmu usul fikih ini adalah munculnya pada tahun kesekian Hijriah. Ya. Kenapa kok ilmu usul fikih ini tidak muncul di zaman-zaman awal, di zaman Nabi? Ya karena kata para ulama, lam tada hajatun ilai. Tidak penting ilmu usul fikih di zaman itu. Karena seluruh masalah bisa ditanyakan ke Nabi. Rasulullah akan menjawab dengan Al-Quran karena wahyu masih turun, atau dengan hadis. Tapi ilmu usul fikih ini menjadi penting adalah karena Al-Quran sudah selesai tidak turun lagi, hadis sudah selesai juga, sedangkan masalah-masalah tidak pernah selesai sampai detik ini. Betul, Pak? Ya, muncul selalu masalah. Ya, bagaimana tentang COVID-19 pakai masker, berhenti hukum dengan kadu helm, berhenti hukum polisi tidur boleh apa enggak, ini kan? Misal ini. Bagaimana dengan dunia-dunia kedokteran, misalkan eutanasia, transplantasi, bayi tabung, misalkan itu ya, pencakokan organ tubuh. Ini tentang kedokteran misal, kalau bicara hukum, ya. Bagaimana tentang kadaver bedah mayat, boleh apa enggak, gitu ya. Ini bermunculan kasus baru enggak? Muncul. Iya. Ya, tentang dunia perbankan misalkan ya. Panjang kalau kita bicara ini, Pak, ini selesai pengajiannya. Ya. Tapi itu saya menggambarkan tadi, usul fikih itu adalah sebagai respon untuk menjawab kasus-kasus modern itu. Ya. Bagaimana kemudian memahami Al-Quran, hadis, nanti dengan teori usul fikih itu. Ya kayak tadi itu kan, tadi ada perintah, ada larangan. Terus perintah ini gimana nyimpulkannya gitu ya? Betul, Pak? Iya, jadi ada perintah setelah terjadinya larangan. Dan itu panjang diskusi kita dengan ilmu usul fikih. Jadi sebenarnya usul fikih itu adalah muncul pada tahun kesekian Hijriah. Ya, dimunculkan oleh Imam Syafi'i. Ada mengatakan Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Hanafi, karena Imam Hanafi lebih tua daripada Imam Syafi'i. Lebih tua daripada Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau mikir yang tadi itu memang mestinya ya anunya duluan muncul. Apa namanya? Usul fikihnya, Pak ya. Tapi enggak, karena fikih itu muncul bersamaan dengan Islam. Sedangkan usul fikih ini muncul belakangan. Tapi embrio kemunculannya sudah ada sejak zaman Nabi.
Sudah ada sejak zaman Nabi. Contohnya mana? Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mencium istri saya, apakah batal puasa saya?" katanya. Ini ya, sedang puasa. Apa jawab Nabi? Rasulullah tidak menjawab batal apa tidak. Nabi kemudian bilang kepada sahabat yang bertanya ini, "Seandainya kamu berkumur-kumur, apakah puasa kamu batal?" Batal apa enggak? Tidak. Berarti ia pada kena siruk senina kanji berkemumuh. Coba saya tanya ibu bapak sekalian, menyamakan ini apa namanya? Dalam teori ilmu usul fikih namanya qiyas alias analogi. Gitu. Berarti teori kias itu sudah muncul di zaman Nabi, tapi belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Baru kemudian dijadikan sebuah disiplin ilmu itu di zaman Imam Syafi'i. Dijawablah di dalam kitab Ar-Risalah itu ditulis oleh Imam Syafi'i. Al-ijtihad huwa al-qiyas, al-qiyas huwa al-ijtihad. Qiyas itu ijtihad, ijtihad itu adalah qiyas. Analogi. Saya nggak mau dengar misal, ini kan ini saya contoh saja. Di dalam Al-Quran diharamkan kan innamal khamru wal maisir, khamr judi itu kan dilarang itu. Lamun tuak, tuak whisky, topi miring, poteng, apal sih Ustaz. Jangan cepat curikan, apal lain kena sih. Nggak disebut itu kan, nggak disebut. Tapi mirip kasusnya dengan khamr. Nah ini analogi namanya. Untuk bisa menyimpulkan apakah tuak, apakah poteng, apakah berem, itu haram apa enggak gitu ya. Dianalogikan ke sini. Ini kan kias ini. Maka kias itu oleh para ulama didefinisikan apa? Ilhaqu waqi'atin la nas ala hukmiha biwaqi'atin waradan nas ala hukmiha litasawihi ma fil illah. Menyamakan suatu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum tentangnya dengan suatu kasus yang memiliki ketetapan hukum dengannya. Kenapa disamakan? Karena memiliki kesamaan sebab. Kalau sebabnya sama, maka hukumnya sama. Kalau sebabnya tidak ada, berarti tidak ada. Maratan tuak manis. Kanggo nabi tidak tuak manis. Undi dengan ditelang sebabnya dengan situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah ini mungkin ya itu luas kajian kita tentang fikih nanti itu ya. Tapi ini penting juga kita ngaji fikih itu. Maka Ibnu Umar mengatakan apa? Majlisu fikih khairun min ibadati sittina sanatan. Hadir duduk di majelis fikih itu adalah afdal, ya, lebih afdal daripada kita juga beribadah 60 tahun. 60 tahun. Ya, karena penting kita juga berbicara tentang halal, haram, sah apa tidak sah, gimana ibadah kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah, rezeki yang banyak manfaat barokah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini ada yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakit kita. Mudah-mudahan kita dikaruniai usia panjang untuk taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini juga meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'asiran illa yasartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la faqiran illa ghanaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebihnya yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.